Ini yang menuju ke SP10 bisa ke SP9 juga bisa. Terus yang lurus ke sana itu yang menuju ke laut. Kurang lebih dari sini sekitar setengah jam. Dan inilah perjalanan ya. Terobosannya seperti ini. Ini terobosan menuju sungai. Enak sih, dingin, sejuk. Nggak kena matahari tapi ya begini. Oh iya, ini kelihatan ada. Dulu di sini ada kayu dungun ya. Seingat saya di sini ada kayunya dungun. Ini kan jalan ini. Tapi saya lewatnya sebelah sini. Nah, oh iya betul. Disinilah jalannya. Ternyata ketemu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan pagi hari ini saya di transmigrasi Selimo 3 tahun keberangkatan atau tahun penempatan 1996. Dan pada saat ini saya mau mengantarkan kayu untuk material kayu untuk jembatan Pak Sukamto dan untuk terasnya juga ya. Tapi karena ini perjalanan jauh, kurang lebih itu 2 jam lebih. Ini waktunya sudah jam 9 lebih, jam 9:04 ini ya. Jadi ini sebenarnya satu perahu muat, cuman karena perjalanan jauh ngejar air, takutnya keburu surut. Dan juga ini memang sudah berat ya, sudah sangat syarat sekali ya. Ini paling tinggal sekitar nggak ada 12 cm, sekitar kurang lebih 12 cm dari air ini. Jadi karena ini perjalanan jauh, takutnya ketemu kapal besar, jadi saya bikin 2 aja sama Pak Hasim. Sebenarnya tadi Pak Hasim itu mau ke Tanjung Selor, mau belanja ya. Cuman karena saya harus 2 perahu, jadi Pak Hasim saya suruh bantu bawa ini juga, jadi dibikin 2. Ya kita jaga-jaga, namanya di air kita nggak tahu. Soalnya ini ya sudah sangat berat ini kayunya, kayu ulin. Kalau jarak dekat aja ya, saya masih berani ya. Tapi ini jarak jauh ya, saya harus muter dari Sebungur 17 naik lagi ke atas baru tembus ke rumahnya Pak Sukamto. Jadi dipindah ke perahunya Pak Hasim ini nanti, dibagi 2 lah biar aman. Daripada resikonya tinggi, lebih baik kita bikin 2. Kalau untuk jarak dekat insya Allah segini masih mampu, tapi ini jarak jauh harus ketemu, takutnya ketemu air surut nanti nggak bisa pulang. Nah jadi saya bikin 2 saja. Baiklah, nanti kita sambung lagi videonya. Dan setelah dibongkar dijadikan 2, jadi muatannya nggak begitu syarat ya, tinggi ini. Dibikin 2 sama Pak Hasim, jadi ya nggak begitu syarat dan nggak begitu ringan ya. Sebenarnya kalau seandainya perjalanan dekat aja ke 2017 ini mungkin ya saya masih mampu lah kalau segitu. Cuman ini perjalanan jauh, dari sini harus melewati 2017, Sebungur 2017, mutar lagi naik ke atas. Kurang lebih nanti perjalanan kita kira-kira tadi saya mulai berangkat ini setengah 10 ya. Setengah 10 nanti nyampe sana itu jam berapa? Nanti ini setengah 10. Dan saya mau singgah lagi di sini untuk isi bensin dulu supaya tidak kekurangan, karena bensin ke sana juga perlu banyak ya, kurang lebih sekitar ya hampir 10 kilo kayaknya, 10 liter kayaknya masih kurang. Jadi kita persiapan lebih daripada kurang di jalan. Baiklah teman-temanku semuanya, jadi setelah mengisi BBM atau kita beli bensin satuan tadi di tangki, sebagian saya buat bekal seperti ini. Jadi kita mau lanjut lagi untuk menuju lokasi ya.
Jarak yang saya tempuh kurang lebih, kalau di kilometer saya kurang tahu ya, tapi kurang lebih 2 jam lebih, karena posisinya kita harus mutar ke Sepungur 2017, lanjut lagi keluar ke sungai sebelah sana ya, sungai sebelah sana lagi, baru naik lagi ke atas, baru ketemu di situ lokasinya. Karena kalau lewat dari sini 2016 memang dekat, cuman di sana harus mikul, atau mikulnya lumayan jauh, mungkin sekitar 1 kiloan lebih. Jadi kita harus ambil jarak tempuh yang lumayan jauh, tapi sampai tujuan seperti itu. Dan alhamdulillah ini setelah dibagi dua saya dengan Pak Hasim, jadi muatan nggak begitu berat ya, karena ini muatan kurang lebih kurang lebih 3 kubikan lah, kayaknya lebih malahan. Jadi dibagi dua supaya ringan, kita bisa bisa digas. Kalau kebanyakan itu biasanya digas itu susah ya, susah digas, maksudnya bisa digas cuman nggak bisa laju, cuma buang-buang bensin aja. Jadi begitu. Jadi kita lanjut lagi secara perlahan ya, untuk mengejar waktu juga, untuk mempersingkat waktu, karena takutnya sampai tempatnya Pak Kamto air surut ya, karena di depan rumahnya Pak Kamto itu sedikit rimbun ya Pak airnya. Dan juga kita harus nyari terobosan yang menuju ke tempatnya Pak Kamto, karena lama sekali saya tidak ke sana. Jadi harus kita cari dulu tempatnya sungainya yang untuk masuk ke lokasinya Pak Kamto. Ditambah gas dulu sedikit biar agak cepat. Alhamdulillah sudah sampai di pertigaan ya, yang mendekati parit Sepungur 2017. Kalau paritnya di sana ya, tapi kali ini saya tidak masuk ke sana, tapi saya lewat sungai terobosan ini ya, terobosan yang tembusnya ke sekolahan SD. Dan di sini ada pertigaan, ini yang menuju ke SP10 bisa ke SP9 juga bisa. Terus yang lurus ke sana itu yang menuju ke laut. Kurang lebih dari sini sekitar setengah jam. Dan kali ini saya mau melewati sungai terobosan lagi ya, tidak lewat sana. Jadi agak sedikit menyingkat perjalanan ya. Kalau lewat sana kemungkinan dari sini ke lokasi transmigrasi 2017 itu mungkin ada setengah jam lagi. Tapi saya mau lewat sini aja, nerobos lewat sungai terobosan. Jadi ini sungai ini tembusnya juga di sungai sebelah ya, karena perjalanan saya kali ini hitungannya muter balik lagi arah ke atas lagi ya. Jadi ini terobosan ke sungai sebelah. Bisa juga melalui parit sebelah sana ya, parit galian, cuman kayaknya lebih jauh, jadi saya coba lewat sini. Baiklah teman-teman, nanti kita lanjut lagi videonya ya.
Alhamdulillah sudah mendekati sekolahan SD ya, sekolahan SD Sepunggur. Nah, di depan sini ada sungai kecil ya, yang sering saya lalui untuk menuju ke Transmigrasi 2017. Jembatan yang deket apa namanya itu, dekat balai desa atau kantor balai desa di sini. Di depan kayaknya sedikit lagi. Jadi seperti inilah perjalanan ya. Terobosannya seperti ini. Ini terobosan menuju sungai sebelah ya, Sungai Jelare. Ini kalau salah sedikit karena ada simpangan sedikit seperti ini, bisa tersesat ini. Kalau nggak biasa ya, bisa tersesat ini. Lumayan ekstrim. Karena jarang sekali ya yang melintas ke sini. Hanya sekali-kali aja ya orang melintas ke sini, kecuali pas nerobos kebetulan mencari yang lebih dekat, jadi lewatnya sini. Tapi ya kebanyakan sekarang lewatnya yang parit galian. Pak Asim masih di belakang, belum kelihatan. Pelan-pelan aja. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini jembatan di sini ya. Itu nggak begitu kelihatan, jembatannya di sana. Yang sering saya lalui di situ dekat balai desa. Di jembatannya sini. Enak sih, dingin, sejuk, nggak kena matahari, tapi ya begini. Di sebelah sini ini jalan sudah, jalan yang dari 2016 ke 17. Tikungan tajam. Dan di depan itu jembatan yang tinggi, biasa sering dilewati. Pokoknya ekstrim. Aduh, kayaknya ada kayu melintang lagi. Bukan, bukan. Wih, bukan, saya kira kayu melintang, ternyata bukan. Duh. Oh ya, masih ke sana lagi.
jembatannya masih di depan lagi ternyata. Ini jalan, ini sudah ya, ini jalan. Mana nih? Oh, ternyata ke kanan, hampir saya ke kiri. Nah, ini jembatannya ya. Nah, ini jembatannya sudah ketemu. Jadi saya arahnya ke sana ya. Terus itu sekolah SD di sana. Saya arahnya ke kiri. Terus sekolah SD di sana ya. Terus ini yang jalan Pungur 2017 ini. Terus saya keluar sini lagi. Keluar ke sini lagi. Alhamdulillah air masih belum surut ya. Ya maksudnya surut tapi masih pelan ya. Kalau sudah deras otomatis saya naiknya ke sana setengah lumayan menegangkan ya. Ini sedikit lagi saya sampai di sungai sebelah ya, sungai Selor lagi. Di sekolah Nejus sana. Baiklah teman-teman, nanti kita lanjut lagi di situ ya, di depan ya videonya. Dan ini sudah di depan terobosan ya, sudah sampai di sungai sebelah. Wih, deras ternyata sudah sungainya surutnya. Jadi ini sungai bikinan ya, galian pakai alat ya, bukan sungai alam. Jadi lurus sampai tembus sungai sebelah. Ini sungai Jelare, di sana sungai Selor. Nah, ini agak deras ini. Jadi saya arahnya bukan ke bawah sana ya, tapi saya arahnya ke atas lagi, menuju rumahnya Pak Kamto. Jadi lumayan ya sedikit jauh ya, karena mutar. Dan juga saya belum tahu persis letak sungai masuk tempatnya Pak Kamto ya. Dulu sering saya ke situ, cuman saat ini kan sudah lama sekali tidak tidak ke lewat sungai menuju tempatnya Pak Kamto ya. Nggak tahu perubahannya bagaimana ya, kita cari secara pelan-pelan ya. Karena setiap tahun itu kalau sungai pasti ada perubahan, apalagi sungai kecil ya, pasti ada perubahan. Jadi sambil berjalan sambil kita cari sungainya yang menuju ke rumahnya Pak Sukamto. Baiklah teman-teman semuanya, nanti kita lanjut lagi videonya ya setelah kita sampai tahu sungainya di mana. Kalau ini sungai besar ya. Dulu di sini dilewati kapal-kapal besar ya, tapi setelah di atas di Tanjung sana ada penangkalan, sekarang kapal besar lewatnya sebelah sana ya. Terus di sini di bawah sana ada perusahaan batu bara ya. Nggak jauh dari sini, mungkin sekitar berapa tikungan, 2 tikungan itu sudah sampai perusahaan batu bara di situ di bawah. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Sambil kita berjalan, ini panasnya luar biasa ya, sangat luar biasa. Pak Asim belum kelihatan, masih di belakang. Masih di belakang di sana. Seperti inilah perjalanan kami untuk menuju rumahnya Pak Sukamto. Mana jalannya ini? Lagi cari jalan masuk menuju rumahnya Pak Sukamto ya. Karena saya dulu sering kesini, cuman karena sudah berapa tahun ya selama pembangunan transmigrasi di sini ditempati, baru kali ini lagi saya kesini. Jadi sedikit lupa ya. Apakah ini di depan? Ini di depan soalnya ada sungai kecil. Dulu di sini ada patokannya kayu dungun, di sana besar. Di dalamnya satu. Apakah ini ya? Bisa jadi ini. Kayaknya ini kayaknya. Mudah-mudahan ini ya, jadi kita bisa masuk. Mudah-mudahan ini. Oh iya.
Jadi seperti inilah ya, ketika kita tersesat di sungai karena nggak ada yang ditanya ya, jadi harus mencari. Oh iya, kayaknya ini. Mudah-mudahan ini. Iya kayaknya ini. Nah, oh iya ini kelihatan ada. Dulu di sini ada kayu dungun ya. Seingat saya di sini ada kayunya dungun. Ini kan jalan ini. Tapi saya lewatnya sebelah sini. Nah, oh iya betul. Di sinilah jalannya. Ternyata ketemu juga. Alhamdulillah ketemu juga. Kalau sebelah sini kan paritnya belum dibabat, jadi saya mau lewatnya yang sebelah depan sini. Alhamdulillah. Tadi ternyata saya kebablasan ke atas ya. Ternyata terlalu ke atas. Seharusnya arahnya ke bawah tadi. Dari pertigaan sana kan, tadi ada pertigaan di sebelah sana. Dulu saya ingat saya itu kayak turun gitu. Nah, akhirnya ketemu di sini. Jadi sudah ketemu, jalannya masuk sudah di bekasnya, ini sudah ditebasi sama Mas Alam ya, karena di sini hanya satu perahu yang masuk ke sini, yaitu Mas Alam. Jadi sudah dibabati seperti ini. Bisa masuk ke dalam. Ini nggak tahu berapa meter dari sini ya ke sana ke dalam tempatnya Pak Sukamto. Kemungkinan ya jauh ya, karena seingat saya itu ya rumahnya Pak Kamto sekitar dari sini itu 5 atau 4 rumah ya dari sini. Di sini di depan situ rumah semua ya, sudah ada rumahnya di situ. Cuman karena nggak dihuni ya jadinya seperti hutan lagi. Ya seperti inilah ya, ketika kita tersesat di, ibaratnya kita tersesat di sungai seperti ini, kita harus apa ya, sabar, nggak usah buru-buru, apa namanya, nggak harus gugup, tapi kita harus tenang gitu. Kita tenang, supaya nggak apa ya, maksudnya pikirannya ke sana sini. Nah, ya pada akhirnya alhamdulillah ketemu juga. Mana rumahnya ini? Karena dulu saya pernah lewat sini, ibaratnya hari-hari ya lewat sini. Tapi dikarenakan sudah lama sekali nggak lewat sini, jadi lupa ya, sudah bertahun-tahun ya, sudah hampir puluhan tahun saya nggak lewat sini, mulai pembangunan sampai ditempati sampai sudah sekitar 9 tahun, jadi ya sudah lama seperti itu. Kita masih mencari rumahnya Pak Sukamto ya. Pak Hasim itu masih di belakang. Nah ini rumah juga kelihatan sudah rumah ran ya, tapi nggak ada penghuninya, sudah tertutup seperti ini. Mungkin di depan juga ada lagi. Apakah di depan rumahnya Pak Sukamto? Nah ini sudah tanaman kelapa juga di sini tuh. Tapi rumahnya sudah hilang, tertutup dengan rimbunnya ini apa, rumput liar. Nggak tahu nanti saya muternya bagaimana, yang penting saya intinya masuk dulu, muter perahunya karena ini paritnya sempit ya. Yang penting saya masuk dulu. Mana rumahnya Pak Sukamto? Oh Pak Sukamto. Wah ini juga rumah. Kayaknya ini kayaknya ya. Oi. Oi.
Akhirnya ketemu juga di sini rumahnya. Saya nyari-nyari di sana jalannya nggak ketemu-temu. Ketemu maning. Alhamdulillah sudah sampai di tempatnya Pak Sukamto. Pak Dekasim itu masih di belakang jauh. Muternya nanti di tempatnya Pak Alam maling. Konten dulu, konten dulu. Bang Madrim nggak kesini kah? Walah, walah. Tak kira sudah kesini. Bongkar ulinnya dulu itu di bawah. Saya tak kesini dulu. Alhamdulillah sudah sampai di tempatnya Pak Sukamto ya. Alhamdulillah sekali. Ini jam sudah menunjukkan jam 12. Perjalanan saya dari sana ke tempatnya Pak Sukamto kurang lebih saya berangkat dari sana itu setengah 9. Sekarang sudah setengah 10 apa setengah 9 tadi ya. Sekarang sudah jam 12. Jadi lumayan jauh ya. Karena mutar keliling. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Nanti kita sambung lagi videonya. Jadi alhamdulillah sekali untuk material jembatan dan terasnya Pak Sukamto sudah sampai di depan rumah ya. Biarpun dengan kendala perjalanannya sangat luar biasa jauh ya. Ya Pak, melalui parit, sungai besar, karena kita harus mutar dari sungai sebelah sana ya teman-teman semua. Sungai sebelah sana, Sungai Selor. Kita mutar ke bawah ke Transmigrasi Sepungut 2017. Tembus lagi sungai sebelah sini ya, Sungai Jelare. Nah setelah Sungai Jelare baru masuk ke sini parit. Dari bawah ke atas. Sampai kami tadi tersesat, bukan tersesat ya sebenarnya. Salah masuk sungai kecil ya. Jadinya karena saya sudah lama sekali tidak ke sini, sekitar 8 tahunan nggak ke sini, salah masuk sungai kecil. Akhirnya ternyata saya terlalu naik ke atas, jadi salah sungai. Akhirnya turun lagi ke bawah, ketemulah sungai ini. Di sini ternyata sungainya sudah dibersihkan sama Mas Alam ya, karena Mas Alam di sana ada perahunya juga. Dan untuk materialnya di sini sudah alhamdulillah sudah lengkap semua ya, dari tunggul, mulai tunggul ya, 10-10 4 meter, 5-10 ulin ya, yang ulinnya 5-10 ulin, 5-10 meranti, 5-5 meranti, papan meranti, terus papan ulin ya untuk jembatan. Jadi alhamdulillah sudah lengkap sekali, lengkap semua. Ada 10-10 ini 1-4 meteran ya meranti, ini buat tiang teras yang sebelah sini ya, karena ada penambahan teras di sebelah sini. Jadi cukup 1 tiang aja, cukup untuk tambahan yang di sebelah sini. Nanti jadinya kayak tempatnya Mbah Haris seperti itu, ada tambahan teras ke depan dan ke samping seperti itu. Jadi alhamdulillah sekali saya ucapkan, karena ini perjalanan sangat jauh sekali ya. Ya enggak jauh sekali sebenarnya, jauh ya. Dan juga cuaca sangat panas sekali. Tapi material sudah sampai tujuan di tempatnya Pak Sukamto. Jadi kita insya Allah besok mau dikerjakan bareng-bareng, ya istilahnya dikerjakan rame-rame di sini supaya cepat selesai seperti itu. Tinggal nunggu paku sama sengnya yang belum dibawa ya. Tadi karena buru-buru saya takutnya air surut seperti ini, jadi nggak bisa naik ke sini ya, ke lokasi. Jadi paku sama sengnya belum saya bawa ke sini. Insya Allah nah besok bisa dibawa menggunakan ini motor ya, karena sengnya nggak banyak, cuma 5 lembar aja untuk tambahan sebelah sini tuh. 5 lembar sama paku, terus ya paku-paku ya. Jadi insya Allah besok bisa selesai, ya materialnya selesai sampai sini ya. Untuk proses penggarapannya sekitar kurang lebih ya 3 hari atau 2 hari atau 3 hari, tergantung nanti di sini letak susahnya ya di mana, seperti itu. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah selalu mengikuti konten Putri Tunggal 84. Saya ucapkan banyak terima kasih. Bila mana ada salah kata, salah ngomong, mohon dimaafkan ya, karena mungkin itu sudah ciri khas
saya ya, jadi mohon dimaafkan. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.